Meski ada penolakan, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan rencana penertiban Kalijodo. Kawasan remang-remang tersebut akan dikembalikan sebagai ruang terbuka hijau. Kalijodo sebagai salah satu kawasan remang-remang di utara Jakarta segera tinggal nama. Pemerintah DKI Jakarta akan mengembalikan Kalijodo menjadi kawasan hijau ibu kota. Dari berbagai literatur sejarah, Kalijodo mulai berkembang sebagai tempat hiburan sejak awal abad 20. Lokasinya yang strategis dan dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa membuat wilayah yang masuk distrik Penjaringan ini kerap disinggahi para pekerja pelabuhan atau anak buah kapal untuk berpesiar. Sesuai namanya, Kalijodo sejak era kolonial Belanda populer sebagai tempat mencari jodoh atau cinta. Sastrawan Remi Silado bahkan mengangkat Kalijodo yang legendaris melalui novelnya Cabaukan. Karya yang mengambil setting Kalijodo tahun 1930-an ini kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Cabaukan menggambarkan bagaimana Kalijodo tempo dulu yang sudah kesohor di kalangan para pedagang-pedagang. Mereka mencari jodoh dengan cara mendengarkan gadis-gadis yang menyanyi di atas perahu yang tertambat di pinggir kali. Seiring perjalanan waktu, Kalijodo pun berkembang dari tempat berpesiar dan mencari jodoh menjadi daerah prostitusi. Kemasyhuran Kalijodo sebagai tempat mencari cinta sesaat tak lekang oleh waktu. Tempat ini kian ramai setelah pemerintah menutup lokalisasi Kramat Tunggak pada 1999. Selain dikenal sebagai lokasi prostitusi, Kalijodo juga dikenal sebagai tempat perjudian ilegal dan peredaran minuman keras. Dan gara-gara minuman keras membuat nasib Kalijodo kini di ujung tanduk. Pada Senin dini hari, 8 Februari silam, satu unit mobil Fortuner menabrak dua sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dalam kecelakaan ini, 4 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi di Jalan Daan Mogot, kilometer 15. Mobil Fortuner yang dikendarai Ricky menabrak dua pengendara sepeda motor. Saat itu, Fortuner Ricky melaju kencang dari arah Grogol menuju Tangerang. Usai menabrak dua sepeda motor yang dikendarai Julkafi dan Rahman, mobil Fortuner oleng ke kiri lalu menabrak pohon dan tiang listrik. Selain menewaskan dua pengendara motor, 2 dari 8 penumpang Fortuner juga meninggal dunia di tempat karena mobil terguling. Beberapa jam setelah kejadian, diketahui Ricky dan rekan-rekannya usai mabuk-mabukan di sebuah tempat hiburan di Kalijodo. Insiden tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok berang. Dia pun ingin segera menertibkan kawasan Kalijodo. Ahok menilai kawasan Kalijodo lebih banyak memberi sisi negatif daripada manfaat. Makanya saya udah bilang Kalijodo harus segera sosialisasi, kita bersihkan semua, nggak ada toleransi. Lebih banyak mudarat daripada manfaat itu. Saat ini kawasan Kalijodo yang terletak di Jalan Kepanduan 2 masuk dalam 2 wilayah Kota Madya, yakni Kodia Jakarta Utara dan Kodia Jakarta Barat. Sekitar 1,4 hektar lahan di wilayah Jakarta Utara dan 3.500 meter persegi di Jakarta Barat akan segera disulap menjadi kawasan hijau. Tercatat lebih dari 3.000 jiwa tinggal di wilayah Jakarta Utara, sementara 234 jiwa lainnya tinggal di wilayah Jakarta Barat. Terdapat sejumlah bangunan, baik bangunan permanen maupun semi permanen, dan sebagian dari bangunan ini juga memiliki surat pajak bumi dan bangunan. Omset yang beredar di tempat hiburan malam ini bisa mencapai 1,5 miliar rupiah pada hari libur. Kawasan ini juga terdapat sejumlah fasilitas warga, termasuk musola dan gereja. Pemprov DKI memastikan penggusuran kawasan Kalijodo tuntas tahun 2016. Karena dinilai mendiami tanah negara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan,
Tidak ada uang ganti rugi buat warga Kalijodo yang tergusur. Ahok hanya menjanjikan bagi warga Kalijodo yang domisili di Jakarta bakal direlokasi ke rumah susun. Sementara warga dari daerah lain akan dipulangkan ke tempat asal. Rencana penertiban Kalijodo sebenarnya belum tersosialisasi dengan baik. Menurut Ketua RW 0502 Kalijodo, Penjaringan Jakarta Utara, Kunarso Surohadiwijoyo, Pemprov DKI belum pernah melakukan sosialisasi rencana penggusuran. Dari pihak kelurahan atau kecamatan itu belum ada untuk sosialisasinya. Nah, yang mana kemarin itu ada selebaran pamflet itu untuk ya, peringatan lah, dalam ditutup lah ini, tapi dalam alinea itu kan jeleknya kayaknya nggak sah gitu. Nah, seharusnya ada sosialisasinya dulu kan. Rencana penggusuran dan relokasi Kalijodo memang mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar. Sejumlah warga dan tokoh masyarakat Kalijodo menemui komisioner Komnas HAM di Jakarta. Perwakilan warga yang dipimpin Daeng Aziz diterima langsung Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas. Menurut perwakilan warga, Pemprov DKI tidak manusiawi dan tidak melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada pemilik bangunan sebelum menempelkan surat peringatan pembongkaran. Saya sudah bayar pajak setiap tahun, satu tempat itu lebih 16 juta. Dan dengan dasar tanah di sana, bukanlah berarti disebut dengan ilegal, saya ada bukti ditandatangani oleh langsung lurah. Untuk meminimalisir penolakan warga, pemerintah mulai menggelar sosialisasi. Pada Selasa kemarin, Pemko Jakarta Barat menempelkan selebaran pemberitahuan di permukiman Kalijodo. Dengan kawalan personil TNI Polri, tim melakukan sosialisasi baik langsung maupun dengan menempelkan leaflet di dinding rumah. Dalam imbauan disebutkan, penertiban wilayah Kalijodo akan dilakukan dalam waktu dekat. Warga saya ini semua nurut di sini, Pak. Penting diatur dan dibenahi yang terbaik ada di Pak. Ya mama ini dimanapun nggak masalah. Penting ada tempat tinggal, tempat ininya aja berteduh. Sebagai tempat hiburan malam, Kalijodo memberikan omset miliaran rupiah per pekan. Artinya, banyak yang akan kehilangan pendapatan jika roda bisnis Kalijodo benar-benar dihentikan. Langkah Pemprov DKI mengembalikan kawasan Kalijodo jadi ruang terbuka hijau didukung pemerintah pusat. Menko Polhukam Luhut Panjaitan menegaskan, pemerintah harus bertindak tegas dan tidak memberi ruang bagi para preman ikut mengatur negara. Negara ini nggak ada yang diatur oleh preman, berkali-kali saya bilang. Ya, ingat tuh. Berarti ini semua, dengerin, kamu jangan ulang-ulang tanya saya. Semua aturan-peraturan yang ada itu yang kita tegakkan. Ngerti? Ya, nggak ada lebih dari itu, nggak kurang dari itu. Oke? Terima kasih. Sebagai persiapan penertiban Kalijodo, TNI dan Polri langsung menggelar apel bersama. Apel kesiagaan di lapangan Jayakarta Makodam Jaya tersebut sebagai koordinasi awal untuk menghadapi sejumlah isu dan melibatkan 2.000 personel TNI Polri serta Satpol PP. Selain apel bersama, pemerintah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya juga menggelar rapat koordinasi penertiban Kalijodo. Rapat tersebut membahas mekanisme, solusi, dan langkah-langkah penertiban kawasan tersebut. Penertiban Kalijodo diprediksi bukannya tanpa penolakan. Sejumlah pihak, terutama yang menikmati bisnis remang-remang di Kalijodo, bakal melakukan perlawanan. Untuk menekan dampak dan perlawanan tersebut, Polda Metro Jaya siap menindak tegas orang-orang yang membackingi bisnis remang-remang di Kalijodo. Kita akan minta dukungan dari Pangdam. Pangdam sudah sangat komit untuk membantu, ya. Jadi kalau ada oknum-oknum Polri atau TNI yang mungkin ya yang ada di belakang mereka, saya kira saya dan Pak Pangdam nanti kita akan habisin juga, kita akan selesaikan juga. Penertiban kawasan Kalijodo akan membuat ribuan warga di 105 bangunan kehilangan tempat tinggal. Dan yang lebih pelik, mereka juga kehilangan mata pencaharian. Warga tetap meminta pemerintah memikirkan dampak penggusuran yang bakal ditanggung masyarakat.
Ya biarkan saja, dalam arti itu berarti pemerkosaan hak warga negara, satu. Terus yang kedua, saya nggak kemana-mana, silakan bongkar, badan saya akan nyatu sama tembok rumah saya. Penertiban dan pembongkaran kawasan Kalijodo akan dilakukan secara bertahap. 400 unit rusun siap menampung warga yang direlokasi. Di antaranya Rusun Marunda dan Rusun Daan Mogot. Hingga Jumat lalu, baru 30-an warga yang mendaftar untuk direlokasi ke rumah susun. Pemerintah DKI Jakarta meminta warga Kalijodo membongkar sendiri bangunannya. Basuki Cahayapurnama menjelaskan, penertiban akan dilakukan dalam 3 tahapan. Setelah SP1, maka akan diberikan SP kedua dan ketiga bagi para penghuni Kalijodo. Rentang waktu yang diberikan sangat singkat, hanya 10 hari ke depan. Jika warga tetap tidak mau membongkar sendiri rumahnya, pemerintah akan bertindak tegas dan melakukan pembongkaran paksa. Pada Sabtu pagi, 20 Februari, 3.400 personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP menyisir satu persatu kafe dan penginapan di kawasan Kalijodo. Operasi penyakit masyarakat tersebut menemukan beberapa kafe yang terkunci dan ditinggal pemiliknya. Selain menyita ribuan botol miras, dalam operasi yang dipimpin Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, petugas mengamankan ratusan senjata tajam, 400 anak panah, dan senapan angin yang diduga dipersiapkan untuk melakukan perlawanan saat hari penggusuran.